Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh beribadah pada siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk berhadapan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong hamba yang menjabarkan kebenaran daripada firman ini, supaya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dan menguasai segala keberadaan kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Biarlah Tuhan akan menolong dan Tuhan memberkati kami semuanya. Ampuni dosa salah kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat siang semua. Kita membuka Alkitab dari Kolose pasal yang pertama. Coba kita lihat Kolose pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang ke-15. Ya, 15. Kolose pasal yang pertama ayat 15. Jadi kalau saudara melihat, ya mari kita baca dulu sama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sekali lagi, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat Kolose adalah surat yang bertemakan supremasi iman Kristen atau keunggulan iman Kristen. Jadi iman Kristen itu jauh lebih unggul dari apapun, dari iman apapun di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi dari keyakinan apapun di tengah-tengah dunia ini, kita mempercayai bahwa iman Kristen itu jauh lebih unggul. Ya, jauh lebih unggul. Nah, memang kalau saudara melihat Kolose ditulis karena maraknya ajaran gnostik yang mulai menambahkan segala sesuatu. Jadi iman plus keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan keyakinan Judaisme ya juga ada di sana, karena ada penekanan-penekanan terhadap Sabat dan lain sebagainya yang ditekankan ke sana. Lalu tentang makanan, ya nggak boleh makan ini, nggak boleh sentuh ini dan lain sebagainya. Ya itu semua tekanan-tekanan yang bersifat Judaisme. Ya, jadi kita bisa melihat ternyata Paulus sedang diperhadapkan. Ya, jemaat ini memang jemaat Kolose adalah jemaat yang dibangun oleh Epapras ya. Epapras dan Paulus sangat rindu sekali sebenarnya untuk bisa melayani jemaat ini dengan baik, karena waktu Paulus mendengar berita yang disampaikan tentang jemaat ini, itulah yang mendorong ya kenapa Paulus sampai menulis surat kepada mereka. 4 pasal, kalau sudah lihat pasal 1 sampai pasal 2 dia membicarakan doktrin, pasal 3 sampai pasal 4 dia membicarakan hal-hal yang praktis. Nah, jadi yang kita lihat, yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan yang namanya apa? Doktrin. Ya. Jadi apa yang menyebabkan iman Kristen itu menjadi unggul? Jadi kenapa iman kita itu menjadi unggul? Salah satunya adalah karena keutamaan daripada Kristus itu, atau karena keunggulan daripada Kristus. Jadi iman kita itu, iman Kristus itu menjadi unggul karena Yesus ada di dalam iman itu. Jadi kita sedang beriman kepada Kristus, sehingga Kristus itu bisa dikatakan Kristus itu jauh lebih unggul dari apapun di tengah-tengah dunia ini. Jadi nggak ada yang bisa ngimbangi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, mari kita lihat keutamaannya. Dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa Yunani, kata kerja yang dipakai, verba yang dipakai bukan verba yang biasa gitu ya, tapi yang digunakan adalah verba emi. Jadi verba emi itu adalah verba statis atau verba yang menekankan keunggulan, ya kan? Keunggulan dari objek yang sedang dijelaskan. Nah, sekali lagi ya, keunggulan dari objek yang sedang dijelaskan. Jadi pada waktu objek itu ditampilkan dengan adanya kata kerja ini itu, ternyata yang mau ditekankan kepada kita bahwa objek yang sedang dijelaskan itu adalah jauh lebih unggul. Dalam arti begini, dia tidak tidak mengalami perubahan apapun. Jadi dia jauh lebih unggul dari apapun. Itu yang mau dijelaskan di sana. Sehingga dia menjelaskan menggunakan kata emi. Nah, contohnya gini. Kalau dikatakan ia adalah gembala yang baik. Nah, sebutan itu dikatakan kepada Yesus hampir sama itu. Dalam Yohanes ya, ada 7 kali digunakan kata ego emi itu, kata kerja statif itu digunakan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa tidak ada gembala yang lain yang jauh lebih baik daripada Yesus. Saya gembala. Tapi Yesus itu jauh lebih unggul, lebih luar biasa daripada saya. Artinya maksudnya ya, saudara ya.
Nah, atau kalau dikatakan akulah, ya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya hanya Dia. Nah, jadi ternyata waktu menjelaskan tentang keunggulan daripada Kristus yang hadir dalam superioritas iman Kristen itu, salah satunya yang membuat iman kita itu menjadi unggul, saudara, karena dikatakan di sana ada Yesus yang unggul, yang jauh lebih unggul dari segalanya. Ya, jadi Yesus itu nggak bisa lebih rendah. Jadi bukan dia jadi lebih rendah, nggak. Jauh lebih unggul dari segalanya. Makanya dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata yang digunakan kata eikon, yang menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi pada waktu orang melihat Yesus, siapapun yang melihat Yesus, berarti dia sudah melihat Allah. Nah, itu yang diulang-ulang oleh Yesus waktu dia ditampilkan juga dalam pengajaran sesat yang dialami di abad-abad pertama gereja itu, dengan munculnya Injil Yohanes itu. Ternyata Yohanes juga menampilkan bahwa ternyata Yesus itu jauh lebih unggul dari semuanya, dengan Yesus selalu berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Dalam arti Yesus itu adalah tampilan daripada Allah itu. Makanya yang dipakai adalah kata benda eikon di situ. Jadi gambar itu adalah eikon. Jadi gambar Allah itu tidak kelihatan, tapi menjadi kelihatan karena ada Yesus yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa, mengambil skema manusia itu, ya nanti dijelaskan oleh Paulus ya di dalam surat Filipi itu lebih panjang lebar ya, lebih panjang lebar lagi dia menjelaskan bahwa Yesus itu mengambil skema, ya mengambil rupa. Jadi Allah Allah datang ke dalam dunia ini mengambil rupa, ya, dan rupa yang kelihatan itu adalah rupa di dalam Yesus itu. Makanya Yesus selalu menekankan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Sekalipun perkataan itu, saudara, menjadi perkataan yang samar-samar di kalangan orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan daripada Yesus itu. Nah, jadi apa yang membuat Kristus itu lebih unggul? Karena dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi ia adalah wujud Allah yang real itu ada di dalam Yesus itu. Itu yang membuat Yesus itu jauh lebih unggul. Jadi iman kita jadi unggul karena ada Yesus yang unggul di sana. Dan keunggulan itu dinyatakan lewat apa, saudara? Lewat itu tadi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Lalu yang kedua, dikatakan apa yang membuat Yesus itu menjadi unggul. Yang kedua, ada kata yang sulung. Yang sulung. Kata Yunani yang dipakai adalah kata protokokos. Ya, yang artinya sulung dalam bagian ini bukan sulung dalam arti literal. Saya 8 bersaudara, saya yang sulung. Ya, yang sulung di sini tidak menjelaskan urutan ciptaan. Karena Yesus tidak diciptakan. Jelas ya, saudara? Garis bawah baik. Yesus tidak diciptakan. Dia adalah pencipta. Jadi waktu dikatakan ia adalah yang sulung, ya, ada istilah yang sulung di sana digunakan. Ya, yang sulung itu menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan sebuah keberadaan yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam arti begini, semua belum ada, dia sudah ada. Dia sulung yang ada di situ. Ya, dia sudah ada di situ. Ingat baik-baik, Yesus tidak diciptakan. Dia adalah pencipta. Tapi waktu dia digunakan kata yang sulung protokokos di dalam bagian ini, itu menjelaskan, saudara, sebuah wujud keberadaan yang berkaitan dengan otoritas. Otoritas. Jadi dia yang utama dari semuanya. Dia yang lebih dahulu ada dari semuanya. Semuanya belum ada, dia lebih dahulu ada. Nanti dijelaskan dalam ayat 16 dan seterusnya. Bahwa dia adalah pencipta. Ya kan? Dia adalah pencipta dan segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Berarti saudara, bisa kita katakan, nanti ada ajaran-ajaran gnostik itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat yang tinggi. Ya kan? Saksi Yehova nanti menerjemahkan ini. Hati-hati ya. Saksi Yehova menerjemahkan, dia katakan begini, Yesus itu benar Allah. Tapi dengan adanya yang istilah yang sulung dalam bagian ini, membuat derajat daripada Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Itu saksi Yehova.
Saya nggak tahu tafsiran Enos bagaimana. Ya, tafsiran Enos mungkin udah lebih beda lagi gitu ya. Jangan-jangan dia mengecilkan Yesus juga, bisa jadi gitu ya. Kita tidak paham itu, saudara. Ya, tapi yang mau dijelaskan oleh Yesus oleh Paulus dalam bagian ini, istilah sulung itu berkaitan dengan sebuah otoritas kedudukan bahwa Yesus itu jauh lebih utama dari semuanya. Makanya nanti ditekankan dalam bagian ini, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, dikatakan baik yang ada di bumi, singgasana, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya diciptakan di dalam Yesus. Nah, itulah yang membuat Dia menjadi kata protokokos tadi, yang sulung itu. Jadi sulung tidak bicara urutan penciptaan. Urutan apa namanya? Ya, urutan penciptaan. Jadi seolah-olah Dia lebih dulu diciptakan, baru yang lain diciptakan. Tidak. Tetapi sulung dalam bagian ini tidak diartikan secara literal, tapi sulung dalam bagian ini lebih berkaitan dengan makna figuratif yang menggambarkan satu bentuk kekuasaan yang menunjukkan bahwa Yesus itu jauh lebih berkuasa dari semuanya. Itu yang membuat Yesus unggul. Ya toh? Nah, itu yang membuat kita jadi Kristen sampai hari ini toh. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap Yesus itu lebih rendah dari Allah. Nah, itu saksi Yehova itu. Dia adalah Allah tapi derajatnya menjadi turun karena sulung tadi itu. Tidak seperti itu, saudara. Tafsiran kita tidak seperti itu. Saya membuka beberapa kamus tadi di Bible Walk itu, tidak menjelaskan. Hampir semua penafsir mengatakan bahwa itu tidak berkaitan dengan urutan daripada penciptaan. Ya, tidak berkaitan dengan urutan dari ciptaan. Jadi dia yang pertama diciptakan, baru yang lain diciptakan. Itu yang mengatakan yang sulung. Bukan itu maksudnya. Tapi yang di situ dikatakan yang sulung itu berkaitan dengan sebuah makna bahwa Yesus itu jauh lebih utama dari semuanya. Nanti Anda baca ayat 16 dan seterusnya. Itulah yang membuat Yesus itu jauh lebih hebat dari semuanya. Nah, ini yang kedua. Jadi iman Kristen itu menjadi unggul karena ada Yesus yang unggul di dalamnya. Yesus itu unggul karena apa, saudara? Yang pertama karena dia adalah gambar Allah. Yang kedua adalah karena dia adalah yang sulung. Ya, jauh ya, yang sulung. Lalu yang berikutnya dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan, yang telah diciptakan, lebih utama. Dalam arti apa, saudara? Karena dia yang menjadi pencipta itu dia lebih utama. Jadi dia tidak sederajat dengan malaikat, tidak sederajat dengan ciptaan yang lain. Ya, dia tidak sederajat dengan apapun yang diciptakan. Tapi dia adalah bagian dari esensi dari Allah itu sendiri. Nah, ini harus kalian tangkap, saudara, supaya waktu dikatakan lebih utama itu, membuat dia lebih utama itu, apa yang membuat dia lebih utama? Karena dia pencipta. Itu dalam ayat 16 terusnya ya. Karena dia pencipta, karena dia kepala, karena dia yang lebih dahulu bangkit dari antara orang mati. Karena dia yang bisa menyelesaikan persoalan dosa dalam dunia ini. Ya kan, makanya dikatakan di dalam dia semuanya diperdamaikan katanya. Iya enggak? Nah, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, saudara, bahwa Yesus itu unggul karena dia lebih utama dari segala. Jadi bagaimana kita membuat Yesus itu lebih utama dalam hidup kita? Dari sudut teologis, karena pasal 1, pasal 2 ini bicara teologi, ya. Dari sudut teologi, dia lebih utama. Tapi dari sudut kita yang mengenal Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang meyakini Yesus dalam hidup kita ini, saudara, adakah dia jauh lebih utama dari semuanya dalam hidup kita? Nah, ini harus dipikirkan oleh orang-orang percaya. Kita tidak boleh jadi orang yang hanya membuat Yesus itu lebih unggul dalam pengetahuan kita. Tapi keutamaan Yesus itu harus keutamaan yang real. Yang orang bisa lihat bahwa kita ini memang menempatkan Yesus itu jauh lebih utama dari semuanya. Ya kan? Makanya ajaran Gnostik itu kan menggoyang gereja di Kolose itu, ya, karena salah satu persoalannya gereja di Kolose itu mulai jemaat-jemaat itu dicuri satu-satu oleh pengajar Gnostik itu untuk mulai merendahkan Yesus. Ya kan, merendahkan Yesus. Nah, makanya untuk salah satu meyakinkan ya bahwa kalau kamu percaya Yesus, kenal Yesus katanya, ada ajaran-ajaran mistik di sana. Dengan ajaran yang dikatakan menyiksa diri, pergi ke sana, pergi ke situ, dan lain sebagainya. Nanti kalau saudara lihat itu di pasal-pasal berikutnya dibicarakan dengan tuntas. Khususnya pasal 2 nanti saudara lihat di sana, ya itu dibicarakan dengan tuntas. Nah, jadi marilah kita belajar
Jadi orang yang terbangun pola pikirnya, pola imannya, karena kita punya iman. Iman kita itu jauh lebih unggul dari semuanya. Tadi dikatakan karena Kristus lebih unggul. Jadi iman kita itu unggul karena Yesus ada di sana. Yesus itu jauh lebih unggul dari segalanya. Ya, apa yang menyebabkan Yesus itu jauh lebih unggul? Karena yang pertama tadi, karena ia adalah gambar Allah. Yang kedua adalah karena dia adalah yang sulung. Dan yang ketiga adalah karena dia yang lebih utama dari segalanya. Aplikasinya buat kita. Bagaimana dengan kita memahami persoalan ini? Ya, adakah Yesus yang unggul itu juga menjadi andalanmu dalam setiap segala sesuatu dalam iman percaya? Keyakinan-keyakinan kita yang masih kurang tentang dia. Pengenalan-pengenalan kita masih kurang. Adakah kehausan kita mencari dan mencari Yesus yang jauh lebih unggul itu? Ya, dalam belajar kita sebagai mahasiswa teologi, saudara, adakah kita terus haus dan ingin memahami lebih dalam tentang Kristus yang jauh lebih unggul itu? Saya senang belajar dan saya selalu banyak belajar. Baik saya membaca Alkitab, baik saya mendengar banyak orang, dan juga baik saya juga membuat analisa saya terhadap kebenaran firman. Saya selalu menekankan jangan pernah Anda mengamati Alkitab dengan pola antroposentris. Tapi amatilah Alkitab dengan pola kristosentris, teosentris. Jadi waktu kita mengamati Alkitab itu, pusatkan kepada Allah. Pusatkan kepada Kristus. Jangan pusatkan kepada manusianya kita yang sedang mengamatinya. Kenapa saudara? Karena kalau kita mengamati Alkitab itu, memusatkan kepada manusianya kita, di sana yang paling banyak penyesatan muncul di sana. Kenapa? Karena semua pemahaman kita yang antroposentris, yang berpusatkan kepada kita, berpusatkan kepada keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin yang kita pahami, saudara, justru itu yang saya katakan yang banyak sekali pada akhirnya kita keluar dari kebenaran itu. Jadi kita harus menerima kebenaran itu apa adanya, kita harus menikmati kebenaran firman itu dari sudut Allah, dari sudut Yesus. Jadi jangan merubahnya dari sudut saya. Sepintar apapun saya tidak bisa mengubah kebenaran ini dari sudut saya. Saya harus melihat pola yang dibicarakan oleh Tuhan lewat penulis-penulis Alkitab itu dari pola metode yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya terima satu tulisan ya, satu poster ngundang ikut Zoom meeting. Ya, saya agak asing apakah dia sedang menulis membuat poster itu supaya menarik orang akan datang atau bagaimana. Saya nggak tahu karena isi webinar itu belum dilakukan. Tapi saya diajak datang. Judulnya apa? Membaca soteriologi dari kacamata baru. Saya bingung itu. Gimana ya membaca soteriologi dari kacamata baru? Pakai kacamata apa lagi nih? Ya, kadang-kadang saudara, judul-judul itu begitu besar, seolah-olah nanti yang akan berbicara itu orang-orang hebat di sana. Ya, orang-orang hebat yang mungkin akan memutarbalikkan semua fakta-fakta itu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak real berdasarkan Alkitab. Nah, makanya dibilang apakah benar Yesus itu juru selamat, apakah benar keselamatan itu ada di luar yang lain. Tuh, kemungkinan itu tadi yang di sini. Ya, kata yang dipakai karena segala sesuatu diperdamaikan di dalam Dia. Ya, salah satunya itu mungkin ayat itu akan dimunculkan di sana. Di dalam konteks ini juga di bagian-bagian terakhir Anda lihat nanti ayat 21, 22, 23 itu. Ya. Tapi saudara, yang mau saya katakan kepada saudara, kita tidak perlu memancing sesuatu yang sebenarnya supaya menarik, supaya orang banyak, tapi pada akhirnya orang curiga dengan kita. Ya enggak? Jadi kalau kita bilang membaca soteriologi dengan kacamata yang baru, gimana Anda membaca soteriologi dengan kacamata yang baru? Pakai kacamata apa kita bacanya? Ya enggak, saudara? Iya, jangan makin tinggi ilmu kita makin membuat hal-hal yang hal-hal yang baru yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran yang ada. Kalau ada hal-hal yang baru yang tidak bertentangan dengan kebenaran yang ada, mungkin orang akan menikmati dengan baik. Nah, ini model yang muncul. Baru tadi malam saya dikirimi saudara ya. Jadi aplikasi yang paling penting untuk semuanya adalah
Ini dia. Bangunlah keyakinan kristologi yang bagus. Yesus jauh lebih unggul dari semua. Jadi kita tidak perlu melihat pola yang lain, baca aja sesuai dengan konteks Alkitab. Nggak perlu baca pakai kacamata baru. Kacamata barunya apa yang mau kita pakai baca? Ya kan? Nggak perlu. Kita hanya cukup membaca teks itu dengan apa yang dikatakan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman Kristen itu unggul. Ya, mengapa iman Kristen itu unggul? Karena dalamnya ada Yesus yang unggul. Ya, apa saja? Ya, apa saja? Keunggulan daripada Kristus itu yang pertama tadi, ia adalah gambar Allah. Yang kedua adalah ia adalah yang sulung dari segala sesuatu. Tadi yang sulungnya saya sudah jelaskan kepada saudara. Dan yang ketiga adalah dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Mari berdoa. Tuhan, kami terbatas dengan apa yang kami sudah pelajari. Tapi kalau ada hal-hal yang baru yang Tuhan masih perlu singkapkan dan kebenaran ini perlu Tuhan nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus lebih mengajari kami lagi. Mengajari hamba yang sudah menyampaikan dan mengajari juga saudara-saudara hamba yang sudah mendengarkan. Sehingga semua yang kami pelajari ini Tuhan bukan lagi ide-ide kami yang lebih menonjol di dalamnya, tapi idenya Tuhan yang terus menuntun kami kepada kebenaran, supaya pada akhirnya kami tidak tersesat dengan doktrin-doktrin yang ada, karena kami tahu iman Kristen itu jauh lebih unggul dari segalanya. Karena ada Yesus yang unggul di sana. Yesus yang adalah gambar Allah. Yesus adalah yang sulung dan yang lebih utama dari segala sesuatu. Biarlah Tuhan akan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar menikmati kebenaran ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami para pembelajar, banyak hal yang kami pelajari, banyak hal yang akan mempengaruhi kami. Tapi kami juga mau belajar untuk melihat kepada kebenaran Tuhan yang jauh lebih real di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kau mengampuni setiap dosa salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin.